Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, pada video yang saya buat ini, saya akan menjelaskan tentang metode simplex pada pertemuan 6 ya. Ya, kemarin saya sudah kirim via Google Classroom dan saya janji untuk buat videonya karena saya yakin materi ini akan sangat atau agak susah untuk dipahami sebenarnya kalau kita tidak tatap muka sebenarnya, karena banyak rumus yang harus kita pahami, banyak langkah-langkah yang harus kita perhatikan, sehingga ya saya berinisiatif untuk membuat video untuk lebih memudahkan adik-adik. Oke ya, jadi untuk pertemuan 6 kemarin itu kita membahas metode simplex. Nah, di slide ketiga itu di sini saya jelaskan bahwa dalam menyelesaikan persoalan pemrograman linear itu ada dua metode yang biasanya kita pakai. Ada metode grafik, ada juga metode simplex. Untuk metode grafik itu dia sebenarnya terbatas karena hanya bisa dilakukan ketika variabelnya 2. Tetapi kalau variabelnya sudah lebih dari 2, itu akan sangat susah, bahkan tidak bisa diselesaikan dengan metode grafik. Mungkin kalau 3 variabelnya ya bisa diselesaikan, tetapi butuh grafik yang 3 dimensi. Apalagi kalau sudah 4 variabelnya atau lebih, itu sudah mustahil untuk diselesaikan. Maka lahirlah metode simplex untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi metode simplex ini sebenarnya diperuntukkan untuk variabelnya atau variabel keputusannya itu lebih dari 2. Tapi untuk variabel yang sama dengan 2 juga bisa digunakan metode simplex kalau mau. Tetapi kalau variabelnya 2 itu lebih mudah menggunakan metode grafik. Oke ya. Jadi di slide keempat itu kan ada langkah-langkah metode simplexnya ya. Ada 7 langkahnya. Nah, di sini juga ada istilah baru yang digunakan, ada slack, ada surplus, ada artificial. Jadi saran saya dibaca berulang-ulang supaya dipahami ya. Jadi ini sebenarnya jangan terkecoh dengan istilah-istilah slack, surplus, artificial dan lain sebagainya. Sebenarnya mudah untuk dipahami sebenarnya. Jadi ya saya rasa sudah dibaca semua ini 7 langkah lagi ya. Jadi tidak usah lagi saya baca kembali dari 7 langkah ini. Pokoknya ketika kita menggunakan metode simplex, maka 7 langkah inilah yang kita pakai. Jadi ada namanya select. Jadi kita menambahkan variabel select ketika ada tanda kecil dari atau sama dengan di fungsi kendala. Di sini saya katakan fungsi pembatas. Jadi kadang saya pakai fungsi pembatas, kadang juga diistilahkan dengan fungsi kendala. Jadi fungsi pembatas dengan fungsi kendala itu sama saja sebenarnya. Ya. Jadi ini dari langkah pertama sampai langkah 7 dilakukan. Jadi yang perlu diperhatikan itu di langkah ke-6 itu ada namanya tabulasi untuk iterasi. Jadi ada lagi istilah iterasi. Nah, kadang permasalahan dalam program linear itu ada yang cukup 2 iterasi, ada juga yang 3 iterasi dan lain sebagainya. Jadi panjang sebenarnya. Semakin kompleks masalahnya dalam sebuah perusahaan atau apapun itu, maka akan semakin banyak iterasi yang dipakai. Ini contohnya yang tadi ya. Kemudian dari formulasi program linear kemudian diubah dalam bentuk standar.
ada penambahan slack di pembatas pertama dan ada penambahan slack juga di pembatas kedua. Jadi ini namanya variabel slack X3 dengan X4. Maka sesuai dengan prosedur tabulasi simplex nanti diperolehlah seperti ini. Diperoleh seperti ini sehingga untuk kasus yang ini diperolehlah kesimpulan bahwa semua komponen diperoleh jawaban bahwa nilai X-nya, X1 nya itu 325, X2 0, X3 4250, X4 0, dan nilai Z-nya itu 81.250. Jadi nilai Z ini nilai keuntungannya. Jadi metode simplex ini masih sederhana sebenarnya contohnya ini. Ada yang contoh yang dia sampai iterasi 3, itu sangat sebenarnya susah. Sebenarnya yang mau saya tekankan di sini, ini contoh yang kedua ya. Ini dia pakai 3 variabel, maka dia ditambahkan nanti di pembatas pertama ditambahkan select keempat, select 5 dan select 6. Kemudian proses iterasi ya silahkan nanti dianalisis ini. Sebenarnya ini contoh ya, sebenarnya untuk melatih saja, sebenarnya untuk melatih logika matematika kalian semua. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah daripada kita harus mencari manual. Jadi ini manual ya, jadi kita hitung manual semua sehingga untuk kasus kedua ini diperoleh kesimpulan bahwa X1 sekian, X2 sekian, dan X3 sekian, dan diperoleh nilai Z-nya ya sekian. Tapi ada sebenarnya cara yang lebih mudah sebenarnya. Jadi karena kalian ini adalah anak teknik informatika, jadi sebenarnya ini khusus pembahasan seperti ini sebenarnya lebih cocok ke anak matematika. Karena memang riset operasi itu semua jurusan yang berhubungan dengan eksakta, contoh juga informatika, itu semua mempelajari riset operasi. Jadi hampir semua jurusan itu mempelajari riset operasi. Ya, kalau masalah kasus seperti ini yang proses manual seperti ini sebenarnya lebih tepatnya ke anak matematika. Jadi saya kasihan juga sebenarnya kalau Anda buatnya manual seperti ini angka semua mini. Saya rasa susah untuk dipahami. Sama ada mungkin yang bisa pahami, dan saya bersyukur kalau bisa dipahami dengan baik. Yang mau saya perlihatkan dan kenapa saya buat video ini adalah bahwa ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan nilai-nilai X1, X2, X3 ini misalnya, atau yang di kasus pertama tadi itu yang ini nilai-nilai ini, ada cara yang lebih mudah ya. Jadi bisa kita manfaatkan itu. Namanya adalah POM for window. Ini POM-QM for window. Jadi banyak aplikasinya di internet, silahkan cari di internet. Contoh misalnya kalau kita download di Google, download ya POM for window. POM for window ini bisa diinstal. Nah, ini banyak sebenarnya jenisnya, silahkan pilih sesuai dengan yang dimau saja ya. Jadi saya tidak membatasi bahwa ini harus POM-QM for window ini ya. Oke, kita buka. Jadi ini saya sudah buat contohnya kemarin. Kita hapus dulu ya, tidak usah disimpan. Kita buka ulang. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, dari
ketika kita buka form for window ini banyak pilihan sebenarnya ya. Untuk tadi metode simplex itu kita ini pilih linear programming, kemudian new ya. Di sini ada dua istilah yang harus dipahami dulu, number of constraint dan number of variable. Jadi ada dua yang harus kita tahu. Jadi kan kita sudah belajar kemarin bagaimana cara membuat modelnya ya. Jadi mau pakai cara manual, mau pakai ini, tetap kita harus dulu membuat modelnya. Contoh yang kasus pertama tadi ini ya, ini contoh kasus ini kan modelnya. Kemudian yang kita disuruh input adalah berapa banyak constraint-nya. Constraint itu yang ini ada 3, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Ini pembatas, maaf, constraint-nya adalah ini, nilai fungsi kendalanya, banyaknya fungsi kendala 1 dan 2 ya, berarti ada 2. Jadi kita ketik, maaf, kita bisa ketik saja 2. Kemudian number of variable, berarti banyaknya variabel yang kita pakai di sini ada 2 ya, x1 dengan x2, maka juga kita pilih 2. Ini sudah benar. Kemudian tujuannya adalah memaksimalkan tadi ya. Ini tadi tujuannya memaksimalkan, maka kita centang di sini objektifnya maximize. Kemudian oke. Jadi inilah nanti bentuknya. Jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya di sini. Jadi kita ingin memaksimalkan fungsinya tadi, fungsi tujuannya adalah memaksimalkan 250 x1 tambah 200 x2. Jadi tinggal diketik, x1 nya itu adalah 250 dan x2 nya 200 ya. Kemudian constraint kedua, constraint pertama itu adalah 20 x1 tambah 45 x2, berarti 20, kita ketik saja 20, kemudian 45 kalau tidak salah tadi, 20 45 lebih kecil dari atau sama dengan. Nah, ini sudah betul, lebih kecil dari. Jadi di sini banyak pilihan, kecil dari, sama dengan, atau besar dari atau sama dengan ya. Ini kecil dari atau sama dengan karena di sini memang kecil dari atau sama dengan 10.750. 10.750. Oke, yang pertama sudah. Yang kedua 30 25 nilainya 9.750. Oke, jadi sudah jadi ya modelnya. Ini modelnya. Nah, kalau kita cara manual tadi, kita harus tentukan select-nya dulu, kemudian kita buat tabulasi kok simplexnya, kemudian kita buat iterasinya sehingga diperolehlah ini nilainya 325 dan seterusnya. Kalau kita pakai form for Windows, setelah kita memasukkan angka-angka dari model yang kita bangun, tinggal diklik solve. Nah, muncullah nilainya. Ini solution, ini ada kata solution 300. Jadi yang harus diproduksi adalah kita memproduksi 325 x1 dan tidak memproduksi x2, dan akan mendapatkan keuntungan 81.250. Jadi inilah keuntungan terbesarnya adalah 81.250 dan hanya memproduksi
X1. Jadi tidak perlu produksi X2 kalau mau untung yang sebesar-besarnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih mudah sebenarnya. Tinggal beberapa klik langsung dapat. Nah, di sini juga bisa kalian lihat metode simplexnya. Ini metode simplexnya ada 2 iterasi. Jadi kalau mau kita bandingkan dengan yang di sini, itu sama ya, akan sama nantinya. Jadi hasilnya pun juga sama tadinya. Ini ya, hasilnya 81.250. 81.005. Nah, di sini juga ada metode grafik karena berhubung ini adalah 2 variabel, maka masalah ini kan bisa sebenarnya diselesaikan dengan metode grafik. Tapi pembahasan kita itu menggunakan metode simplex, maka di sini tadi diselesaikan dengan metode simplex. Tapi karena dia sebenarnya 2 variabel, maka sebenarnya bisa diselesaikan dengan metode grafik. Nah, di sini juga ada metode grafiknya. Nah, jadi kalau diselesaikan dengan metode grafik, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini ada bentuk lingkaran ini. Ini menandakan bahwa inilah solusinya yang harus diproduksi. 325 X1, X2 nya itu adalah 0, berarti ini ya. Tapi kalau kita yang bentuknya 3 variabel, maka otomatis solusi grafiknya akan tidak akan muncul di sini ya. Jadi itu inilah salah satu aplikasi yang bisa kalian pakai dalam riset operasi. Jadi masalah terbesarnya sebenarnya bukan dari perhitungan yang semacam ini ya, kalau di riset operasi. Tetapi masalah terbesarnya ketika kalian mau pahami riset operasi dengan baik adalah bagaimana kita bisa membuat model seperti ini. Bagaimana kita membuat modelnya? Ya kan, ini contoh saja ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kan, untuk membuat model seperti ini kita harus selesaikan dulu dari soal cerita. Jadi ada soal cerita yang saya kisikan dan muncullah modelnya seperti ini misalnya ya. Jadi kendala utama yang harus dihadapi ketika belajar riset operasi adalah menentukan modelnya, menentukan fungsi tujuannya, menentukan fungsi kendalanya, dan menentukan variabel keputusannya. Jadi pertama kita tentukan variabel keputusannya, kemudian fungsi tujuannya dan fungsi kendalanya atau fungsi pembatasnya. Ketika Anda sudah bisa membuat modelnya seperti ini misalnya, maka kan ini tinggal diinput di POM-QM, kemudian didapatlah solusinya tadi seperti ini. Ini solusi yang diperoleh ya, tinggal satu klik saja kan sebenarnya. Jadi tidak perlu lagi buat iterasi pertama, iterasi kedua, memasukkan rumusnya, select dan lain sebagainya. Cukup diklik saja di sini. Cuman kalau kalian ingin kembangkan logika berpikir kalian lebih dalam, ini sangat cocok untuk dipraktikkan di rumah ya. Jadi silahkan nanti download POM for Windows-nya, kemudian coba kalian cek ini lagi ya. Contoh yang kedua, coba cek masukkan model program linearnya ke bentuk seperti ini. Jadi kalau yang contoh kasus kedua ini berarti constraint-nya, kalau tadi kan constraint-nya 2 ya, berarti ini kalau contoh kedua constraint-nya 3, 1, 2, 3. Kemudian variabelnya ada 3 juga, berarti 33. Nah, ini juga ada latihan di sini di bawah. Jadi nanti untuk yang ini dulu tadi. Nah, nanti kan tinggal cocokkan apakah betul hasilnya ini. Jadi kalau kita menggunakan metode simplex secara manual seperti ini ya masih ada kemungkinan salah. Tapi kalau kita sudah pakai POM-QM, insya Allah sudah benar itu, tidak salah, karena memang sudah disetting baik.
margin errornya sudah diperkecil sekali. Nah, nanti hasilnya seperti ini nanti. Nah, ini juga ada tugas tadi ya. Jadi ini sebenarnya bukan tugas yang saya buat, ini sebagai sarana latihan saja. Jadi nanti kalian bisa cek juga ini berapa hasilnya ketika kita menggunakan POM-QM. Kalau ragu dengan ini ya silahkan cari manualnya, tapi insya Allah ini sudah betul ya hasilnya. Nah, itu juga ada beberapa pertemuan sebelum adanya belajar di rumah ini kan, itu banyak contoh-contoh yang belum didapat solusinya. Nah, itu boleh nanti kan sudah dicatat semua modelnya, tinggal masukkan di sini. Kira solusinya bagaimana itu nanti kalian cek sendiri ya. Jadi oke, kurang lebih itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya ada cara mudah untuk mendapatkan solusi dari riset operasi tanpa harus manual seperti ini, yaitu menggunakan POM for Windows ya. Ini form window ini akan diinstalnya di laptop ya atau komputer. Untuk yang mau ceknya cek di Android ya silahkan, ada juga ya di Android, ada versi Android juga. Tinggal ketik reset operasi atau operational resource ya, operational resource itu nanti klik saja itu, nanti banyak pilihan di situ. Atau biasa juga ketik reset operasi saja, nanti banyak muncul aplikasi yang bisa dipakai. Aplikasinya hampir sama dengan ini hampir sama dengan POM for Windows. Jadi terserah nanti kalian mau pakai ini atau mau pakai versi Androidnya. Yang jelas nanti UTS-nya itu tidak jauh dari ini. Jadi kan sebenarnya kalau nanti saya kasih UTS, saya berikan UTS yang tidak akan jadi masalah lagi sebenarnya dalam proses perhitungannya. Yang jadi masalah itu bagaimana cara membuat model program linearnya yang benar. Kalau modelnya sudah benar, kalau kita pakai POM for Windows itu otomatis pasti solusinya sudah kita dapat. Tapi kalau tidak bisa membuat model dengan benar, maka saya yakin pasti juga solusinya tidak ada. Oke. Silakan latihan di rumah, silakan download POM for Windows-nya atau cari reset operasi di Android-nya. Kemudian silakan dilatih ya. Karena setelah ini kita akan UTS, nanti kita jadwalkan hari apa untuk UTS-nya ya. Saya rasa kalau kalian sudah paham pengaplikasian POM for Windows dan tahu cara membuat model dalam program linearnya, maka semuanya nanti bisa UTS dengan baik. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.